Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kabar Panen Akhir Pekan bersama saya Mbak Af dan juga rekan saya Mbak El. Nah, minggu ini kita akan membahas seputar yang namanya sundep ya. Sebenarnya sundep itu tuh kayak bukan hal baru juga ya Mbak buat petani. Bahkan kita tuh sering denger lah sundep itu. Tapi kadang tuh petani tuh masih bingung gitu loh, kok ini cara penanganannya gimana, terus cara mengatasinya gimana. Itu kan petani masih banyak banget nih yang bingung, makanya sundep ini tuh masih menjadi momok buat petani gitu ya Mbak. Menurut Mbak El sendiri bagaimana Mbak? Ya maaf ya, sundep, kalau orang mikirnya sundep ini banyak, soalnya kan kalau sundep ini kan menyerangnya tanaman padi ya, tanaman padi. Terus orang mikirnya kan kayak masih bingung juga nih, ini kena sundep atau apa gitu kan. Soalnya kan kadang kelihatannya kalau udah parah kayak gitu, padahal sundep itu kan bisa kita amati sejak dini gitu. Misalnya nih kita lihat banyak kupu putih nih ya, kupu putih di lahan padinya, atau orang biasanya nyebutnya klaper gitu. Nah, kupu putih sebenarnya itu sudah menjadi warning ya, peringatan, wah ini ada kupu putih, kupu putihnya itu akan bertelur. Bertelurnya itu di batang, masuk ke dalam batang kan, itu jadinya larva. Nanti telur itu larva berkembang menjadi ulat yang dinamakan sundep itu tadi gitu. Berarti sundep itu sebenarnya bukan penyakit ya Mbak ya? Yes, betul. Sundep kan bisa dikatakan jenis hama. Gitu. Hama yang nanti mungkin jangka panjangnya bisa menyebabkan penyakit untuk tanaman padinya ya Mbak ya? Beda sih Mbak Beda? ya. Karena kan kalau penyakit ini kita kategorikan jadi dua ya. Biasanya itu disebabkan oleh jamur atau bakteri, atau kita nyebutnya patogen. Jenis patogennya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya hama itu kan memang karena ada vektornya, vektor yang menyebabkan tanaman itu rusak seperti itu gitu. Ada makhluk hidup ya, sebenarnya patogen itu juga makhluk hidup ya gitu. Kalau hama kan lebih menyerang kayak jenis yang kelihatan gitulah kayak gitu. Oh gitu. Mbak El, dari kebingungan petani ini, menurut Mbak El sebenarnya sundep ini tuh termasuk hama atau penyakit sih Mbak? Nah, orang kan mungkin mikirnya sundep ini apa gitu. Kalau mungkin orang yang sudah tahu ya, sundep ini kan memang penyebab utamanya kan adalah hama gitu. Sebenarnya kita bisa warning sih dari awal ya Mbak Afia. Kalau misalnya di padi itu kita lihat kayak ada ngengat, atau orang beberapa orang tuh mikirnya ada yang namanya kupu putih kecil namanya klaper gitu. Nah, itu sebenarnya kupu kecil klaper itu tuh dia bertelur di permukaan daunnya. Nah, terus itu kan larvanya nanti masuk ke dalam batang. Jadinya di dalam batang itu nanti itu yang menyebabkan sundep itu berkembang, jadi merusak jaringan, menghisap jaringan dari padi itu sendiri. Jadi merusak sistem, kalau kita mengenal kalau namanya apa ya, transportasi makanan di tanam kan ada yang namanya melalui pembuluh silem gitu ya. Nah, kalau jaringannya kerusakan, otomatis nutrisi nggak bisa naik kayak gitu. Jadi penyebab utamanya itu adalah hama gitu. Jadi sebenarnya si kupu putih tadi itu udah bisa menjadikan ini Mbak pertanda, oh ini tuh sebenarnya mau kena sundep gitu. Iya, benar. Mbak, kan petani ini kadang tuh terlambat penanganannya karena kan mereka itu kan kayak susah bedain juga Mbak, mana yang sebenarnya dikiranya ini tuh kurang pupuk lah, kurang nutrisi, padahal sebenarnya kena sundep. Nah, itu gimana sih Mbak cara membedakannya? Jadi kita memang kadang ya sundep ini diketahui ketika udah parah ya. Jadi benar-benar lahannya, pernah nih Mbak Afia, ada yang petani konsultasi ya ke dokter tani gini, tanah saya kayaknya kurang pupuk ini Mbak, semuanya kuning semua gitu. Pas dicek emang posisinya sudah menyebar ya, sudah menyebar parah, kuning semua. Lah mikirnya ini kurang pemupukan, jadi dipupuk terus tapi kok nggak pulih-pulih gitu. Nah, tapi ketika kita di lahan nih, kita lihat, kita cek ya, dokter tani cek, kita coba ambil gitu, diambil batangnya ya. Biasanya tandanya gini, tandanya kalau batang itu kita batang padinya ya kita copot itu gampang. Terus kita lihat di dalamnya itu ada larvanya. Oh, jadi bisa dicek ya Mbak dari batangnya itu? Betul, kita lihat ada larvanya, berarti ini kena sundep kayak gitu. Nah, kalau kita penanganannya tadi mikirnya nutrisinya nih kurang gitu, itu sebenarnya pembedanya tuh sangat jelas Mbak. Dari warna daun itu bisa kelihatan kalau kurang nutrisi itu seperti apa, kalau misalnya kena sundep seperti apa. Ya, cara mudahnya itu kita coba ambil batangnya. Kalau batang itu gampang diambil,
dan kita kopek di dalam batangnya itu ada larvanya, itu berarti dia terkena sundrep atau hama sundrep itu tadi. Nah, cara penanganannya otomatis beda sama dengan kalau misalnya ada indikasi kurang pupuk ya. Kalau kurang pupuk kita bisa menambahkan pupuk yang kurang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kena hama otomatis kita harus menggunakan insektisida seperti itu. Wah, sebenarnya emang sebenarnya kita bisa ini Mbak ngecek langsung ya. Tapi kadang memang ya udah petani itu kayak ya udah mungkin ini kurang pupuk lah, kita pupuk lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi memang harus aware atau peduli gitu ya Mbak dari awal tuh harus sering-sering ngecek juga ya Mbak ya. Nah, Mbak, menurut Mbak kalau cuaca kayak gini tuh pengaruh nggak sih Mbak ke tanaman? Kalau cuaca seperti ini ya, kenapa kok biasanya hama itu merebak hama atau penyakit lah merebaknya kan di musim-musim kayak gini ya, musim-musim hujan di mana kelembapannya tinggi ya. Gitu ya. Sebenarnya apa sih pengaruh atau apa ya ibaratnya kenapa kok hama senangnya di cuaca-cuaca seperti ini, kemudian penyakit juga senangnya di tumbuh cuaca seperti ini gitu kan, sebenarnya relevan banget ya Mbak Af ya. Jadi kayak misalnya kelembapan tinggi itu kan bikin habitat yang nyaman ya buat patogen, buat hama gitu. Jadi itu kenapa kita juga perlu waspada atau kita perlu perhatikan sanitasi lahan kita, irigasi drainasenya, kemudian nah kita juga kenapa perlu adanya penggunaan pestisida dari awal atau sebagai pencegahan gitu. Itu buat apa? Sebenarnya gini, pestisida itu kan rata-rata ya kalau sintetis itu kan pada takut ya penggunaan di awal kan berarti nanti ada konsisten secara terus menerus. Jadi takutnya nanti kebal, kemudian meracuni lingkungan, terus juga malah hamanya itu bukan terbunuh, malah dia makin kebal nih. Diobati seberapa banyaknya kok tetap aja banyak kayak gitu ya. Itu yang menjadi alasan kenapa tidak lakukan pencegahan. Nah, inilah masuk yang kita namanya fungsi dari pestisida bersifat hayati atau nabati ya. Jadi kenapa kok hayati dan nabati itu aman digunakan di awal fase ya, misalnya di pembibitan sudah mulai pindah tanam, umur tanaman fase vegetatif di minggu awal kita udah mulai pemupukan atau mulai penyemprotan pestisida juga aman gitu. Sebenarnya itu membantu Mbak. Jadi yang pertama kalau kita penggunaan pestisida hayati ya, sebenarnya kita mengembalikan habitat dari si pestisida hayati, mikroorganisme hayati ini masuk ke lahan gitu. Sebenarnya udah ada, cuman memang karena perkembangan sekarang ya penggunaan dari lingkungannya yang sudah tidak maksimal, rusak segala macam itu kan bikin habitat di aslinya kan berkurang nih gitu. Nah, dengan kita menyebarkan misalnya kita ambil sampelnya Metarhizium ya, yang kita Metarhizium, jamur Metarhizium ini atau jarum Beauveria itu kan sebenarnya ada gitu. Cuman karena kondisi lingkungannya tidak mendukung, jadi kurang tersokong ya, jadinya kondisinya kan memang menurun seperti itu. Nah, makanya kita semprotkan nih sebenarnya mengembalikan ke habitat asli. Kita lakukan pencegahan. Kenapa kok pencegahan gitu? Karena seperti yang kita jelaskan tadi, sundrep itu kan awalnya nggak langsung tiba-tiba larva. Nggak kelihatan ya Mbak ya? Gitu kan dibawa oleh ngengat yang namanya klaper ini lagi, klaper tadi bertelur ya. Nah, sebenarnya dengan kita melakukan pencegahan dini dengan pemberian pestisida hayati itu, kita bisa membantu mengurangi bagaimana telur itu berkembang menjadi larva gitu. Jadi bisa efisien kita tangani dari Mbak Af tadi ya. Kita kan sudah tahu ya mengenai bagaimana sih caranya biar tahu nih dari dini biar nggak fatal ya di akhir jadinya gagal panen gitu. Yang pertama ini manfaat kita penggunaan pestisida hayati atau pestisida organik ya, kalau kita bilang hayati atau nabati gitu. Nah, dengan kita menggunakan prinsip ini, lebih baik mencegah daripada mengobati, benar kan? Sebelum terlalu parah lebih baik kita antisipasi. Apalagi kayak sundrep itu tadi, kan kita udah tahu tuh yang mana sundrep itu kan larva yang tidak tiba-tiba muncul bentuk larva gitu ya. Ada yang namanya kita muncul dulu ngengat atau klaper itu tadi yang bertelur di permukaan daun. Dan dengan kita penggunaan pestisida hayati ya, misalnya kita menggunakan Beauveria, menggunakan Metarhizium, itu sebenarnya bisa menanggulangi dari fase telur. Iya, jadi bisa dari fase telurnya sebenarnya udah bisa dicegah ya Mbak. Betul. Jadi tuh gimana kerja dari pestisida hayati? Pestisida hayati itu kan dia menjadi inang nih di serangga hama itu.
menjadi inang, kemudian dia akan merusak lapisan intergumen atau dinding sel dari hama itu sendiri. Nah, kalau udah hancur gimana? Otomatis nanti hama itu akan mati gitu. Jadi berbagai fase bisa seperti itu. Nah, manfaatnya lagi kalau kita penggunaan hayati ya. Penggunaan hayati itu kita juga ramah lingkungan. Nah, penggunaan secara terus-menerus dan konsisten dari awal tanam pun tidak akan menimbulkan resistensi gitu. Nah, kemudian juga penggunaannya juga selektif. Apa yang dimaksud selektif? Nah, kalau penggunaan sintetis ya penggunaan bahan kimia, kita semprot ke lahan, otomatis nggak pandang buluh ya, pandang buluh. Jadi mau dia hama, mau dia predator, semuanya mati. Nah, kalau kita menggunakan agen hayati itu tadi selektif. Dia tahu aku hanya menyerang jenis hama, predator tidak aku serang kayak gitu. Mbak, si agen hayati ini. Jadi dia bisa tahu gitu ya Mbak, mana yang hama, mana yang ini sebenarnya berfungsi bermanfaat sama yang enggak gitu. Betul. Nah, juga ini cuaca seperti ini ya Mbak Af ya. Itu kan rentan kelembapan tinggi nih. Ya. Kita harus paham mengenai kebersihan sanitasinya. Kemudian bagaimana menjaga irigasi dan drainasenya. Karena kalau irigasi drainasenya buruk, tanah, lahan itu kan kelembapannya tinggi nih. Jadi itu kayak patogen dan hama itu seneng tuh di situ. Karena ya kayak wah aku nyaman nih tinggal di sini, orang nggak peduli nih sama sanitasinya, irigasi drainasenya. Itu juga perlu diperhatikan di cuaca seperti ini gitu. Gitu kan agen hayati, terus juga kita harus mengatur sanitasinya supaya si hama ini atau hama-hama atau ya penyakit-penyakit ini juga nggak berkembang di situ ya Mbak ya. Betul sekali Mbak. Tadi kan kita sudah antisipasi nih Mbak, kita udah dari awal tuh udah tahu ciri-cirinya juga. Nah, tapi kalau semisal si sundep ini sudah terlanjur menyerang, nah itu kira-kira gimana sih Mbak ciri-cirinya atau gimana sih dampak ke tumbuhan padinya ini? Benar Mbak, jadi kita mengenal ya ada yang namanya transportasi makanan gitu ya. Bisa makanan yang diserap dari akar menuju batang untuk nanti bisa menyebarkan nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Nah, kalau sundep itu udah menyerang ke batang, otomatis dia akan memutus dari transportasi itu. Nah, apa yang jadi penyebabnya? Nanti apa yang disebabkan ya dari apabila udah terputus gitu ya? Nutrisinya kan nggak bisa naik. Mungkin kalau udah dari awal-awal tidak, mungkin nggak kerasa ya, wah terkena sundep itu. Tapi ketika nanti sudah tumbuh malai nih, malai udah isi banyak nih, ada yang melihat ya tanaman padinya itu bulir padinya hampa. Pernah nggak Mbak Aflia tuh padi itu ada yang malainya kan isi kan dia kan berat gitu. Ada juga yang tumbuh malai tapi dia hampa jadinya putih kosong gitu ya, kosong. Nah itu penyebabnya apa? Sundep. Jadi nutrisinya nggak bisa naik nih ke atas, nggak bisa mengisi ke bulir-bulir padi itu. Itu kan bisa. Nah, jadi kalau terlalu parah kan kayak gitu kan sayang. Harusnya satu malai itu bisa memberikan menopang dari tonase atau produktivitas dari padi. Jadi karena sundep itu jadinya hampa tidak bisa memberikan bulir padi yang bernas seperti itu gitu. Nah itu kalau udah parah ya, jadi itu masih ibaratnya udah kena sundep, keserap nutrisinya tapi tanamannya masih hidup. Tapi apa, mungkin mikirnya wah orang masih hidup ini nggak apa-apa gitu, tapi apa, wah jadinya bulirnya hampa kayak gitu. Nah, makanya perlu waspada dari awal ya. Jadi kalau semisalnya tanamannya lihat wah daunnya kuning, batangnya juga kok kayak nggak bisa menyerap nutrisi maksimal, jangan serta-merta langsung wah pupuknya kurang nih. Tapi kita perlu analisa secara intensif ya. Jadi kita lihat dulu analisanya, kita coba batangnya apakah memang ada serangan atau tidak gitu. Karena kalau fatal kan sayang ya gitu. Bener-bener. Produktivitasnya bisa menurun gitu. Kita juga udah keluar modal banyak ya itu dari awal ya. Benar sekali gitu. Nah ini Mbak mungkin busuk batang nih. Dari sundep tadi bisa nggak sih Mbak menyebabkan tiba-tiba busuk batang terus juga nanti tiba-tiba tanamannya mati gitu. Nah ini juga beda Mbak Af ya. Jadi antara sundep dan busuk batang itu dua penyebab yang berbeda. Kalau sundep tadi kan disebabkan hama nih. Ya, dia rapuhnya batang atau batang itu menjadi tidak produktif karena jaringannya kan diserap oleh hama. Gitu. Kalau busuk batang itu rusak jaringannya karena ditumbuhi oleh patogen. Nah, patogen itu kan bisa mengeluarkan zat-zat yang merugikan, di mana nanti bisa dinding sel itu jaringannya itu jadi rusak atau jadi busuk itu tadi. Nah itu kenapa beda ya antara sundep sama busuk batang. Kalau busuk batang ini biasanya penyebabnya adalah patogen, bakteri seperti itu. Kan tadi itu kan dari sundep tadi kan menyerangnya dari batang ya Mbak ya. Berarti ini tuh dua hal yang berbeda ya Mbak ya.
dari busuk batang tadi dikiranya dari sundep, padahal bukan ya Mbak ya. Harus bisa membedakan ya apa yang disebabkan sundep sama busuk batang, sama-sama yang diserang batang nih gitu. Kalau kita sadar ciri-cirinya itu berbeda. Kalau sundep itu warnanya masih cenderung coklat cerah ya, dan kita buka itu ada larvanya, otomatis itu namanya sundep gitu. Kalau busuk batang itu perlahan, coklat dulu, terus lama-lama menghitam jaringannya gitu. Nah, apa yang disebabkan kalau busuk batang itu sama jaringannya tidak bisa menyerap atau melakukan transportasi makanan itu sendiri gitu. Jadi nutrisinya kekurangan unsur hara nih tanamannya. Terus yang kedua, nanti bisa juga roboh nih selama pertumbuhannya. Karena apa? Orang jaringannya udah mati ya, karena pertumbuhan dari patogen yang merugikan itu tadi gitu. Jadi kita kalau busuk batang, kita penanganannya penggunaan pestisida jenisnya fungi atau bakterisida, tergantung penyebabnya jamur atau bakteri kalau busuk batang. Nah, kalau sundep otomatis dia hama. Kalau hama pestisida jenis insektisida gitu. Itu berarti mungkin dari sundep ini tadi bisa dilihat dari batangnya ya Mbak ya. Kalau dibuka udah kelihatan nih telur-telurnya ya Mbak ya. Betul. Oke. Lagi ke sundep tadi. Gimana sih Mbak sebenarnya siklus si sundep ini kok bisa dari awal sampai akhir tuh kayak gimana sih siklusnya? Nah, kalau yang pernah dipelajari ya Mbak Afia, kalau kita belajar gitu gini ya. Jadi awalnya kan dari ngengat nih. Ngengat kan fase awal atau fase imago dari penggarap batang itu sendiri ya. Nah, setelah itu kan nanti tetes jadi yang namanya klaper yang kita ketahui ya, jenisnya kan kayak kupu putih. Kalau Mbak Ada yang putih, ada yang coklat itu Mbak. kalau biasanya kalau petani itu sering lihatnya fase klaper kutu putih. Iya, kupu putih itu ya, kupu putih. Nah, sebenarnya katanya ya kalau kupu putih udah muncul itu merupakan fase yang paling gampang untuk kita pencegahan, karena kan masih di luar nih, belum bertelur. Jadi kita bisa pencegahan nih dari klaper ini udah waspada nih. Nah, setelah itu kan klaper ini bertelur nih permukaan daun ya. Nah, kebetul di permukaan daun otomatis kan menetas. Ya, menetas itu kan jadinya larva itu tadi yang masuk ke dalam batang ya. Nah, Mbak Af, gini. Jadi gini kan begini. Jadi ngengat itu merupakan bentuk paling dewasa lah ibaratnya gitu ya. Paling dewasa, terus ngengat itu bertelur. Nah, bertelur. Kalau ngengat itu ada nama ilmiahnya ya sebenarnya. Saya tapi lupa ya, cilo apa gitu. Ada ngengatnya. Iya. Nanti kita cari-cari ya. Okay, nama ilmiahnya apa itu ngengat. Nah, setelah itu ngengat itu kan bertelur nih ya, bertelur. Terus bertelur itu kan netes itu kan jadi larva, ibaratnya larva kecil lah, larva kecil awal itu yang sering kita sebut sebagai klaper. Bentar, tadi ngengat bertelur ya. Ngengat bertelur, telurnya menetas nih. Jadi menetas. klaper ini tadi ya, klaper. Nah, klaper ini nanti bertelur lagi nih. Kok siklusnya ternyata panjang banget ya Mbak? Panjang banget nih. Klaper ternyata bertelur. Nah, bertelur terus dari telur itu jadi menetas jadi larva. Nah, larva itu nanti yang akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, dari batang tadi ya, lewat batang. Nah, jadi orang kok nyebutnya sundep gitu ya. Iya. Sebenarnya sundep itu bukan hamanya ya. Kalau hamanya kita nyebutnya penggerek batang gitu. Kalau sundep itu kayak orang mikirnya, wah, padinya kena sundep, berarti kan namanya sundep gitu. Padahal sebenarnya yang menyebabkan terjadinya sundep itu kan penggerek batang itu tadi gitu. Cuman memang fasenya panjang banget. Dari ngengat bertelur, kemudian klaper, terus klaper bertelur lagi jadi larva berkembang lagi jadi penggerek batang. Orang nyebutnya sundep. Simpel banget ya Mbak. Iya sih. Ya, kalau buat petani kita kan memang ya yang simpel-simpel aja rata-rata ya Mbak, yang gampang diingat gitu ya. Nah, ini dia Mbak Af ya, kalau Mbak Af mungkin pernah dengar ya, kalau orang mikirnya padiku kena sundep, nah lama kelamaan nanti udah tumbuh malai orang mikirnya wah lah padinya kena beluk gitu. Beluk. Apa itu Mbak beluk? Nah, beluk itu tadi yang kita sempat bahas tadi yang namanya padi tumbuh malai, tapi malainya hampa. Biasanya nanti kalau malai tumbuh itu kan udah kuning ya, kuning berisi bernas terus kayak berat gitu ya, jadinya kan kayak istilah orang kan padi semakin berisi semakin menunduk lah itu kan. Nah, kalau beluk ini nanti padinya kan malainya itu tetap tegak Mbak. Berarti kosong ya Mbak? Iya kosong. Kadang warnanya bisa putih. Kalau misalnya kelembapan tinggi kadang ada jamur-jamurnya kayak gitu. Kalau jamur itu udah terkontaminasi sama patogen kayak gitu. Ya, jadi ternyata emang sangat kompleks ya. Makanya kalau petani-petani ini yang bisa menangani sundep ya, kalau orang nyebutnya sundep dengan
sangat pas gitu, kayaknya hebat banget dia bisa tahu fase-fasenya gitu. Ya, mungkin harusnya gini sih Mbak, petani kita tuh juga harusnya lebih ke dari awal tuh waspada. Karena memang siklusnya itu kan panjang ya. Mungkin dari awal tuh kayak oh ya udahlah biarin aja itu apa ngengat-ngengat tuh kayak ini kan nggak kelihatan ya. Karena lama kelamaan, tapi dari fase tadi itu bisa menimbulkan dari efek jangka panjang itu tadi Mbak. Mungkin dari awal memang nggak sadarnya di situ. Memang kita perlu waspada dari awal. Benar. Sebenarnya enak sih kalau kita ngikutin sudah saling berkesinambungan ya. Kita sanitasinya bersih, irigasi drainasenya lancar, terus kita penerapan pengendalian OPT terpadu dari pencegahan itu tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus kita juga tanggap fase-fase itu tadi. Jadi kita kayak wah, enak juga ya kalau kita pengendalian OPT terpadu gitu. OPT itu sebenarnya apa sih Mbak? Nah, OPT itu sebenarnya kepanjangan dari organisme pengganggu tanaman. Nah, organisme pengganggu tanaman itu biasanya kita bedakan jadi dua, dari segi hama dan penyakit. Nah, kalau hama itu tadi kan disebabkan oleh hewan-hewan yang terlihat nyata ya. Kalau kita biasanya hama itu kita bedakan jadi insek. Insek itu jenis serangga, misalnya wereng. Itu tadi yang orang nyebutnya sundel padahal penggerek batang itu tadi. Terus juga hama itu bisa wereng, walang sangit gitu. Jadi kayak sebenarnya sama-sama organisme ya. Organisme kan makhluk hidup. Cuman kalau hama itu kayak lebih fisiknya tuh terlihat gitu. Nah, kalau penyakit ini yang menyebabkan juga organisme, cuman jenis mikroorganisme. Mungkin pembawanya juga dari itu tadi Mbak. Dari hama tadi. Ya, bisa jadi kalau mikroorganisme itu lebih cenderungnya itu tadi sih Mbak, kayak kelembapan-kelembapan itu, karena kan dia mikroorganismenya, jadi kita nggak bisa melihat secara langsung kasat mata gitu, tiba-tiba namanya kena penyakit gitu, karena ada vektor-vektornya itu tadi gitu. Nah Mbak, tadi kan kita udah membahas seputar OPT kan. Sebenarnya kan dari awal juga bisa dicegah, terus kita juga sebenarnya harusnya bisa waspada. Tapi kadang kan banyak nih yang kecolongan. Nah, ternyata sundepnya ini sudah menyerang dan sudah parah Mbak. Nah, kira-kira dapat diatasi nggak sih kalau udah separah itu gitu? Nah, ini Mbak, kenapa agen hayati itu kita terapkan di awal? Karena sesuai dengan namanya hayati atau organik itu kan memang tidak bisa instan ya. Jadi tidak bisa instan, jadi memang perlu ada perlahan gitu, karena perlu ada proses gitu. Beda kalau penggunaan sintetis yang dimana menggunakan zat aktif yang dimana mengenai sasaran langsung mati ya gitu. Cuman ya itu minimnya, karena semuanya bisa mati, walaupun predator yang bermanfaat pun bisa mati kena zat aktif tersebut. Nah, kalau sudah terlanjur ibaratnya kecolongan nih udah parah, mau nggak mau memang harus penanganannya harus segera dini. Nah, apalagi sundep itu kan dimana kalau sundep atau penggerek batang itu tadi kan kalau dia menyerang itu kan di dalam jaringan tanaman gitu. Kalau kita mengenal penanganan itu ada dua jenis, sistemik sama kontak. Nah, kalau kontak itu kita harus benar-benar mengenai dari si hama itu. Jadi kita zat aktif kita kenakan ke hamanya. Jadi harus berkontak dengan hama langsung gitu. Kalau sistemik itu memang yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, kalau sudah terjadi ibaratnya kecolongan sudah parah ya, kita harus menggunakan yang sistemik gitu, karena yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, kalau mau cepat ya memang harus menggunakan sintetis, tapi nggak baiknya adalah untuk jangka panjangnya gitu. Tapi meskipun pakai sintetis itu nggak bakal bisa nggak sih Mbak, kayak dia tuh sembuh total atau mungkin padinya tetap bisa tumbuh maksimal di akhir tuh, kemungkinan bisa nggak sih gitu? Kalau udah terlanjur parah ya, apalagi udah jadi blok itu otomatis juga udah nggak bisa ya Mbak ya. Otomatis kan nutrisinya udah kepangkas nih gitu. Yang cuman bisa ya mungkin posisinya sundep itu belum parah dan belum merusak secara maksimal dari ini jaringan tanamannya. Jadi mungkin selain beluk yang sudah parah benar-benar kosong, mungkin Mbak juga sering melihat tuh kayak setengah isi bernas, setengah juga kosong kayak gitu. Jadi ya memang tidak bisa mengatasi ya, walaupun ada zat aktif yang bisa membunuh sistemik secara cepat gitu, karena kan posisinya mungkin sudah terlalu parah ya gitu, jaringannya udah terlanjur keserap sama sundep itu tadi, jadinya ya udah jaringannya udah mati, nggak bisa memberikan transportasi makanan gitu. Ya Mbak, berarti tadi kesimpulannya gini ya Mbak, meskipun kita pakai sintetis ya ternyata juga nggak bisa mengembalikan 100% ya.
dan tetap nggak bisa panennya tetap nggak bisa maksimal ya Mbak ya. Benar. Pokoknya tetap menerapkan prinsip ya, kalau kita udah bicara hama sama penyakit, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke. Gitu. Mbak El, buat para petani di luar sana mengenai seputar Sundep ini. Oke, siap. Nah, sebenarnya Sundep ini bukan jadi salah satu ya Mbak Af ya. Sebenarnya penyebab petani itu khawatir gitu kan, Sundep ini kan jadi salah satunya gitu. Cuman Sundep ini kan yang memang sejauh ini menjadi momok yang paling kayak tren ya, ibaratnya tren yang memang kalau udah terkena tuh pasti udah pikirannya itu gagal panen kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita dokter tani itu kita belajar bersama petani, itu biasanya kita menerapkan keberhasilan tanam Mbak. Ada beberapa faktornya ya. Nah, ini mungkin juga bisa buat tips juga ya buat teman-teman semua, teman-teman sobat tani yang sudah mengikuti dokter tani dari awal gitu ya. Keberhasilan tanam itu kita bagi menjadi 3 Mbak. Ya, yang pertama ini kesuburan tanah. Jadi kunci tanah sehat itu memang tidak bisa terpungkiri. Ya, jadi tanah yang sehat itu bisa menciptakan lingkungan yang sehat juga, gitu. Nah, lingkungan yang sehat itu apa yang dampak positifnya? Tanaman itu lebih sehat juga. Nah, sehat itu bukan artian tidak terkena ya. Jadi memiliki sistem imun atau kekebalan yang lebih tinggi, gitulah. Nah, kesuburan tanah itu bagaimana sih cara menciptakannya gitu? Yang pertama itu pH. pH tanah itu benar-benar faktor indikasi yang secara mudah bisa ketahui bagaimana kesehatan tanah itu gitu. Kemudian yang kedua itu bahan organik tanah. Nah, kita kadang lupa, kita nanam terus tapi tidak pernah memberikan atau mengembalikan bahan organik yang dibutuhkan oleh tanah gitu. Nah, kalau bahan organik terpenuhi, mikroorganisme yang baik itu juga tersedia dengan baik di tanah, Mbak. Nah, mikroorganisme baik ini kalau sudah dia tumbuh di tanah dan dia bisa memberikan manfaat untuk tanah dan tanaman itu menjadi lebih kebal gitu lah, lebih kebal, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit itu tadi gitu. Nah, itu tadi kita menciptakan tanah yang sehat. Kalau tanah kita bentuk dengan sehat secara maksimal, otomatis nanti tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di tanah itu juga akan memberikan efek atau timbal balik yang sehat itu juga. Jadi, gitu. Bisa maksimal Kayak sanitasinya juga kita rawat dengan baik, irigasi drainasinya kita perhatikan dengan baik. Nah, kesuburan tanah itu nanti akan kita ciptakan atau kita bisa menciptakan kesuburan tanah itu secara maksimal gitu. Yang kedua, pemilihan varietas yang unggul. Gitu. Nah, kenapa kita juga perlu pemilihan varietas yang unggul? Mungkin ada beberapa wilayah ya, itu penggunaan varietas itu yang monoton. Misalnya beberapa kali musim tanam, bahkan sepanjang musim itu penggunaan varietas itu aja gitu ya. Bener-bener. Nah, apa yang menyebabkan kalau varietas itu tidak diganti gitu? Hama itu akan menciptakan lingkungan yang nyaman dengan varietas itu. Iya, jadi hama akan kayak terbiasa, varietasnya ini udah tahu nih jaringannya kayak gini. Hama itu pintar, Mbak. Iya, jadi tahu. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan rolling varietas ya, atau kita tidak bergantian varietas, otomatis hama itu juga akan jadi kebal juga tumbuh di situ, karena sudah awalnya mungkin nggak nyerang ya, karena wah ini keras nih varietasnya masih baru gitu. Nah, lama kelamaan tuh nyaman jadi inang, malah makin berkembang di situ gitu. Itu kenapa perlu ada rolling dari varietas itu sendiri. Yang pertama untuk menjaga kesehatan tanaman dari serangan hama penyakit. Yang kedua juga kita juga bisa update dari varietas yang unggulnya. Nah, yang pasti varietas unggul itu kita pastikan Mbak, varietas yang kita gunakan itu benihnya bersertifikat, ada nomor sertifikat yang legal. Kemudian jelas nih varietasnya apa, terus kadaluarsanya kapan gitu. Biasanya tercantum di ini ya Mbak ya, di bungkusnya ya Mbak ya? Betul, di kemasan, di label kemasannya itu tercantum biasanya. Nah, kalau kita sudah pastikan itu, otomatis kita udah menggunakan nih varietas yang unggul, dan kita udah menerapkan faktor untuk mengantisipasi dari serangan-serangan yang bisa merugikan itu tadi. Nah, yang terakhir nih, kita perlu melakukan pengendalian OPT terpadu gitu. Nah, ini yang kita dokter tani terapkan ya, kalau dokter tani sedang berkunjung atau dokter tani sedang menanam gitu, kita harus waspada dari awal sampai akhir gitu. Awal dari akhir itu dari fase apa aja, kan kalau kita menanam itu tidak tiba-tiba tanaman besar ya Mbak Af ya. Kita harus perhatikan dari awal, kita harus pengendalian OPT terpadu, organisme pengganggu tanaman terpadu. Misalnya dari awal kita seed
Si treatment itu kita lakukan dengan perendaman kalau kita menggunakan pupuk hayati ya. Pupuk hayati. Dalam pupuk hayati itu bisa mencegah serangan patogen-patogen merugikan dari awal melalui si treatment gitu. Nah, setelah itu si treatment kita tanam nih pembibitan. Nah, pembibitan kita sudah melakukan fase pencegahan. Kita cek nih bibit yang kita tanam tuh apakah sehat ya gitu. Kalau misalnya ada serangan, kita sudah melakukan antisipasi di awal pembibitan. Ada 3 kunci ya Mbak ya, yaitu dari kesuburan tanahnya, terus pemilihan benihnya nih, benih yang unggul itu juga penting banget. Terus juga OPT terpadu ya Mbak. Ya, betul. Nah, itu tadi kita udah panjang kali lebar ya Mbak Af ya. Ternyata dari sunlep bisa sepanjang ini ya Mbak. Padahal itu sebenarnya cuma salah satu faktor ya. Masih banyak yang lainnya ya sebenarnya, tapi udah panjang kali lebar kayak gini ya. Karena ya kita menjawab dari keresahan petani yang selama ini mungkin masih dihantui oleh si sunlep ini. Yes, betul. Oke, baik, kita sudah sampai di segmen penghujung acara. Mungkin kita lanjut besok lagi ya. Saya Mbak Af dan juga rekan saya Pak El, kita pamit undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.